Hai Sobat Delians, kembali lagi bersama aku Ardian. Dan di video sebelumnya ya, aku udah bahas kan alur dagang Avatar yang versi animasi yang season 1 temen. Nah sekarang aku mau bahas alur yang movie dulu ya, sebelum aku lanjut ke OVA yang 3 episode yang rilis di tahun 2018 dan yang season 2 di tahun 2020. Sekalian juga ya, aku mau benerin beberapa kesalahan alur di part pertama kemarin. Astaga, itu parah temen. Di bagian pertamanya agak salah sedikit ya, jadi mohon maaf nih, alur jadi mundur gitu kan. Ini kalau misalnya kalian nanya kenapa bisa mundur, nih penjelasan lebih detailnya tentang kesalahannya ada di video setelah ini ya, atau kalian bisa cek lah di deskripsi atau di pin komentar, biar nggak capek-capek juga kan kalian kan scroll video itu lama sekali kalau scroll video di channel ya. Ya wes, biar nggak lama-lama, yuk simak terus videonya sambil rebahan di kasur kesayangan kalian. Tapi jangan sampai ketiduran. Di awal scene kita diperlihatkan ya pertarungan antar dua rival sejati, yaitu Han Weiqing dan Ye Qiu dengan akunnya yaitu Yi Ye Qiu. Kemudian scene diperlihatkan Kapten Luliang yang balik dari luar negeri untuk mengikuti turnamen Liga Game Glory season pertama di Cina bersama dengan timnya yaitu Royal Style. Banyak pemain biasa yang menjadi pemain profesional untuk mengikuti turnamen ini. Di cafe internet atau gampangnya kita sebut warnet yang bernama Excellent Era, Su Muqiu melihat berita Kapten Luliang yang benar-benar terkenal di kalangan pemain Glory. Ye Qiu atau biasa dipanggil Ye Qiu ini memberikan item kepada Su Muqiu untuk diutak-utik dan dipelajarinya. Su Muqiu benar-benar demen banget sama yang namanya itu bongkar dan bikin senjata sendiri. Sampai-sampai dia bikinin Ye Qiu tombak yang bernama Evil Annihilation. Lagi enak-enak ngobrol, bos tahu dari pemilik warnet memberikan mereka tugas sebelum mereka pulang. Di perjalanan mereka ngobrol-ngobrol tentang tim e-sport. Teman mereka bernama Qin Tianran bener-bener pengen banget bikin tim. Su Muqiu juga ikut ngajak si Ye Qiu ya kan. Tapi Ye Qiu masih ragu di sini. Kemudian terlihat adik kecil ya yang bernama Su Mucheng. Waduh, ini adalah adik kandungnya dari Su Muqiu. Bagi kalian yang udah nonton season satunya, ini Su Mucheng yang pas masih kecil. Astaga, imutnya, dedek Muchengnya, aduh. Sembari nyemil-nyemil, Su Muqiu menceritakan kalau dia bener-bener pengen jadi pemain pro di tim e-sport. Dia pengen megang piala kemenangan di turnamen Liga Glory nanti. Su Muqiu sekali lagi yakinin Ye Qiu, kamu bener-bener gak mau masuk tim e-sport? Ye Qiu pun bilang kalau dia gak bisa tampil di depan umum secara terbuka karena dia butuh persetujuan dulu dari orang tuanya. Su Muqiu makin bujuk sahabatnya ini ya kan biar mau ikut masuk tim. Karena keinginan Ye Qiu sama dengan Su Muqiu, jadi nekat aja lah si Ye Qiu ini ya kan buat ikut gabung ke tim. Mereka kembali bekerja di warnet Bos Tao. Bos Tao meminta bantuan ke Ye Qiu dan Su Muqiu untuk merebut World Boss kembali. Ye Qiu mengajak satu temannya lagi untuk ikut bergabung, yaitu Chi Breaker atau nama aslinya Wu Suefeng. World Boss mereka dicuri oleh tim e-sport Royal Style. Bos Tao menyuruh Ye Qiu mengarahkan strategi dan mereka mulai mengambil posisi masing-masing. Tim Ye Qiu berhasil mencuri War Boss kembali dan Ye Qiu juga mencoba tombak barunya yang dibuat oleh Muqiu. Kemudian terlihat pemain yang bernama Kuo Mingyu memberikan akun Peaceful Hermit-nya kepada Luliang. Mingyu ini termasuk pemain yang level star ya sama Ye Qiu teman-teman, si Luliang juga, jadi ya sama-sama jago mereka. Keesokan harinya Muqiu menjemput Mucheng yang sudah pulang sekolah dan mereka akan pergi menemui Ye Qiu. Di tempat Ye Qiu menunggu, dia kedatangan adiknya. Ye Qiu menceritakan kalau dia ingin mengejar impiannya menjadi pemain tim e-sport. Kemudian adiknya memberikan Ye Qiu masker biar dia nggak terlalu ketahuan di depan umum. Adiknya ini tetap dukung Ye Qiu teman, walaupun orang tuanya nggak nyetujuin hal itu. Ye Qiu juga harus membuktikan kalau dia bisa menjadi pemain profesional di tim e-sport. BTW di akhir video ada tambahan cerita ya tentang kakak adik ini. Waduh, ini sungguh kembar sekali mereka.
Kemudian Yechu bertemu dengan Sumuchu dan Sumucheng. Lalu flashback dah tuh kan mereka saat pertama kali bertemu di warnet Bos Tau. Yechu datang ke warnet Bos Tau dan tanding dengan Sumuchu. Berkali-kali ini Sumuchu kalah terus ya. Yechu juga ditawarin tinggal bersama Sumuchu serta Sumucheng. Dan juga dia ditawarin kerja di warnet Bos Tau. Dan sekarang mereka bener-bener antusias banget buat bikin tim e-sport sendiri. 时间过得真快，咱们组织自己的战队吧。目标是冠军。电视竞技作为一项新兴的体育项目，在国际上可以迅速发展。在原地的是我，这镜头没人挡住我。 Persiapan untuk membuat tim pun dimulai, formulir, pendanaan, logo, nama tim, anggotanya dan lain-lain. Nah, di sini Bos Tau memberi nama timnya yaitu Excellent Era. Berawal dari warnet dan sekarang berubah jadi tim e-sport. Sumuchu juga mengupgrade senjata Evil Annihilation-nya untuk dipakai Yechu pas liga nanti. 射击成功了，我看看，这应该是目前最强的武器了。妈妈，哥，叶江，保持啊！ Di kantor Excellent Era, Mucho membuatkan Mucheng akun Glory yang bernama Dancing Rain. Kemudian teman-teman lain yang biasa separti dengan Bos Tau pun datang termasuk temannya si Yechu. Mereka adalah Wu Suefeng dengan akun Breaker, Chin Tianran dengan akun Emotionless Magic, Xiaming dengan akun Heaven, Yin Xiong dengan akun Woven Shadow. Lalu mulailah mereka mendaftarkan nama dan akun Glory-nya di formulir. Tapi Mucho malah salah bawa kartu akun ya. Dalam keadaan hujan deras dan angin kenceng, dia rela-relain balik ke rumah dan ngambil akun yang ingin dia daftarin. Tiba-tiba di perjalanan kembali ke kantor Excellent Era, kejadian yang tadi diinginkan pun terjadi di sini. Sumuchu， 再一眼，哥哥就总是在我面前讲，总有一天他也要站在领奖台上。 我一个人，哪里是家？ Semua masih benar-benar terpuruk atas kematian Mucho. Anjing, gak bisa. Tim kekurangan satu anggota dan mereka harus bersama-sama mencarinya. Beberapa pemain udah ditawar masuk ke tim Excellent Era tapi udah pada punya tim sendiri. Dan sampailah ke Yechu yang lagi tanding bareng Sui Mingkai dengan akunnya yaitu Total Darkness. Mingkai ini kalah berkali-kali tapi dia orangnya nggak mau kalah dan terus-terusan nyoba. Lalu Yechu menyudahi pertandingan dan nyuruh Mingkai daftar di Excellent Era. Akhirnya tim Excellent Era lengkap kembali teman. Di rumah Yechu memberikan Mucheng akun Dancing Rain yang dibuat Mucho khusus untuk Mucheng. Ini dia yang ditunggu-tunggu, tiba saatnya Liga Glory dimulai. Yechu dengan akunnya Yechecho sudah memakai Evil Annihilation dan maskernya. Tim Excellent Era tanding pertama kali melawan tim Blue Rain serta tim-tim yang lainnya. Excellent Era 4 kali menang berturut-turut di bawah pimpinan si Yechu ini. Sampai-sampai ya si Excellent Era dijuluki kuda hitam karena pemain intinya cuma 6 orang dan gak ada sama sekali pemain pengganti. Untuk merayakan kemenangan tim, Excellent Era berpesta di sebuah restoran sambil ngegosipin si Yechu. Kenapa ya dia tiap pertandingan selalu pakai masker dan tiap wawancara dia nggak mau nunjukin dirinya. Pindah ke scene lain, Yechu dan Mucheng pergi ke tempat restoran untuk menyusul yang lainnya. Di perjalanan Yechu melihat Mucheng yang selalu membawa kartu akun Glory Dancing Rain-nya. Bagi Mucheng, hadiah itu sangat berharga karena cuma itu satu-satunya barang yang ditinggalkan Mucho untuk Mucheng. Dia bakal selalu bawa kartu akun itu. Mereka pun sampai di restoran dan langsung bergabung untuk memulai pestanya. Singkat cerita, pertandingan Excellent Era dengan Royal Style dimulai. Skor menunjukkan Royal Style lebih unggul dibandingkan dengan Excellent Era. Sekarang adalah penentuan siapa yang akan menang malam ini. Di babak terakhir ini, Yechu dan Mingkai akan melawan Lu Liang dan Mingyu. 没错，那现在双方呢也各剩下2名选手了，叶知秋和扫地盆上的雪亮也。叶队，我来支援你。控制住了对方，目前2位队。很遗憾，
我和汾州更有默契。 Hasil pertandingan dimenangkan oleh Royal Style. Mingyu memberitahu Yechu tentang Mingkai. Dulu si Mingkai ada di pelatihan Royal Style, tapi karena keinginan dia cuma pamer, jadi dia ditendang dari pelatihan. Padahal dia punya skill yang bagus. Di saat evaluasi terjadi perselisihan antar Mingkai dengan pemain lainnya. Makin stres kan si Mingkai ini. Lalu dia diberitahu Yechu untuk istirahat terlebih dahulu. Yechu bilang ke teman-teman lainnya, Mingkai itu nggak salah, tapi dari diri kita sendiri yang terlalu fokus agar menang, sampai-sampai hilang kesabaran saat pertandingan di tim. Mingkai semakin terpuruk dan pikirannya benar-benar semerawut sekarang. Yechu memberikan pengertian ke teman-teman yang lain. Mingkai hebat dalam bermain solo, tapi dia belum bisa kerjasama dengan tim. Karena hal ini dia jadi ditendang keluar dari pelatihan Royal Style. Kita semua butuh waktu untuk membangun kerjasama dalam tim, termasuk si Mingkai yang masih baru banget gabung dengan kita. Kemudian Yechu melanjutkan mengupgrade Evil Annihilation-nya sembari ngelihat catatan yang dibuat oleh Muchu. Dan terakhir Yechu melihat catatan penting dari Muchu, yaitu Glory bukan game single player. Sambil refreshing, Yechu dan Mucheng belanja di sekitaran kota. 我想我哥哥了。我也是。 Kemudian Yechu kembali berbicara dengan Mingkai. Yechu memberikan keyakinan kalau Mingkai ingin kembali, jangan ragu, kursi ke-6 masih ada untuknya. Singkat cerita, babak final Glory dimulai. Excellent Era melawan Royal Style. Di sini terlihat Mingkai masih belum datang ya teman. Nah, babak pertama dimenangkan oleh Yechu dan babak kedua dimenangkan oleh Luliang. Dan sekarang adalah babak terakhir di pertandingan final ini. Di sini terlihat Muchengnya masih bener-bener gak percaya diri untuk ikut nonton pertandingan Excellent Era, karena dia masih teringat-ingat keinginan Muchu untuk meraih kejuaraan bersama Excellent Era. Lalu pas dia membuka akun Glory yang dibuat oleh Muchu, seketika dia menangis di hadapan monitornya. 你是不是想我了？我一直都在啊。每一场比赛我都要去看。我好喜欢这个礼物。Setelah melihat itu, percaya dirinya Mucheng mulai kembali dan dengan semangatnya Mucheng pergi ke tempat pertandingan. Begitu pula dengan Mingkai, dia langsung pergi ke pertandingan setelah mendengar keadaan Excellent Era sekarang dari orang lain. Babak ketiga dimulai, mereka bertanding di map baru yang khusus dibuat untuk babak final ini. Strategi Yechu kali ini adalah memisahkan Luliang dengan rekan-rekan timnya. Yechiqiu 队长，这就是你的战术吗？叶知秋，回得见。 Sekarang pertandingan sesuai dengan rencana Yechu. Luliang akan melawan 3 pemain dari Excellent Era dan Yechu akan melawan 3 pemain dari Royal Style. Tapi di sini Yechu menyadari kalau Mingyu nggak ada di arena itu. 汾州别藏了，出来救奶妈了。 Akhirnya sampailah Mingkai di pertandingan dan langsung ikut membantu melawan Luliang. Lalu tak disangka-sangka Mingyu menghampiri Luliang dan sekarang 4 pemain Excellent Era harus berhadapan dengan 2 pemain terbaik dari Royal Style. 让你们看看黄蜂战队的真正实力。比赛只靠实力说话。 Keadaan semakin terdesak. Yechu juga udah mulai khawatir. Dia ingin membuka Battle Spirit agar kekuatan dia bisa maksimal atau mengambil keputusan lain. Sedikit info teman-teman ya. Ini Battle Spirit yang dimaksud itu pasif skill dari kelas Battle Match. Nah, si Yechu ini memakai kelas ini. Kalau misalnya combo hit dan kecepatan tangan dia udah sampai ke tahap level 7 Battle Spirit, wah, itu kekuatan pasif skill yang didapat itu luar biasa teman-teman. Dari kecepatan gerak, kecepatan serang dan juga damage yang dari karakter itu. Wah, gila, pokoknya mantep banget dah. Bahkan kalau belum sampai ke tahap 7 dia bisa memakai skill berdamage tinggi ya teman-teman, yaitu Dragon Races from the Sea. Waduh, cakep sekali namanya teman-teman skillnya. Oke, lanjut kita ke alurnya. Yechu berhasil mengalahkan 1 pemain lawan dengan skill Dragon Races-nya. 109
一时。叶队，叶队，叶队，叶队。 Gokil ya, gokil sekali, langsung habis darah musuh ya. Lul yang menyuruh rekannya untuk mengganggu combo dari Yechu. Kemudian salah satu pemain Royal Style menembak lampu api dan seketika arena dipenuhi dengan kobaran api. Yechu ini kembali memikirkan strategi lain. Darah dia juga mau habis teman-teman karena ketimpa barang-barang yang terbakar oleh api tadi. Di sini dia mulai membuka maskernya dan menemukan solusi terbaik. Nah, di sisi lain adiknya Yechu ini udah beli hak streaming ya, sampai rela-relain gitu loh, dan ngeblokir semua stream TV yang menampilkan wajah Yechu. Kemudian sampailah Muceng di pertandingan dan memberi dukungan full kepada Excellent Era. Terlihat Xiaming bertarung dengan pemain kelas fighter Royal Style. Sampai-sampai dia rela bunuh diri agar bisa mengalahkan pemain tersebut. Tinggal 4 pemain Royal Style tersisa, dan sekarang giliran Mingkai yang membabat satu musuhnya. Yechu tetap melanjutkan kombonya agar bisa sampai ke tahap 7 Battle Spirit. Sedangkan Tianran dan Yin Xiong mempersiapkan apa yang Yechu inginkan. Kemudian di saat Yechu hampir mendekati combo ke-7, Tianran, Yin Xiong, Mingkai, dan Sui Feng melakukan kerjasama dan full menyerahkan pertandingan ini kepada Yechu. Berhasillah Yechu membuka 7 tahap Battle Spirit, dan sekarang kekuatan itu bener-bener di luar nalar teman-teman. Yechu kali ini berhadapan dengan Luliang. Asli dah ini teman-teman, ini gokil kekuatan Yechu dah. Darah dan mana mereka sama-sama tipis, dan di sini Yechu gak bisa ngeluarin skill apa-apa karena butuh mana yang gede. Sedangkan Lul yang masih bisa keluarin satu skill lagi, dan hal yang tak terduga pun terjadi di sini teman-teman.非战斗法师技能，低消耗，带有束缚效果。韩队，怎么回事啊？是刺藤。一叶之秋，有意思。结束了，冠军！ Kalau kalian perhatiin teman, skill ini dia pakai pas lawan si Han Weiqing di awal film tadi. Dan akhirnya Excellent Era menjadi juara pertama di Liga Glory Cina. Mereka berhasil mendapatkan piala pertama yang benar-benar diinginkan Mucu. Di after credit ada kelanjutan ceritanya, yaitu The King Avatar season 1 yang rilis di tahun 2017. Dan di alur cerita part pertama The King Avatar kemarin itu ada kesalahan sedikit teman-teman ya. Jadi kalian bisa lihat pembetulannya di card yang ada di pojok kanan atas ini, atau lihat aja linknya di deskripsi dan pin komentar. Nah, ini dia yang pengen aku kasih tahu tentang kakak beradik kembar ini ya teman ya. Bagi yang belum tahu, di sini aku nemuin hal unik antara adik dan kakak ini. Aku baca di wiki fandom The King Avatar yang di Google, itu di sana tertulis kalau nama Yechu adalah nama adiknya sendiri. Nah, jadi ini si kakaknya ini pemeran utama namanya Yechu, dan nama adiknya itu yaitu Yechu. Jadi selama ini si Yechu pakai nama adiknya buat nama panggilannya di tim esport.
ya gitulah, nggak tahu dah. Ya gue gitulah teman yang aku baca di wiki fandom ya. Gokil sih ini sih, tapi aku sampai sekarang nggak tahu latar belakangnya mereka kayak gimana. Soalnya kalau misalnya kalian lihat tadi ya teman, si adiknya Yecu ini nemuin si Yecu, adiknya si Yecu nemuin Yecu, gimana sih? Si adiknya ini yang bernama Yecu nemuin Yesu di taman pakai mobil limosin sambil ada kayak pelayan-pelayan gitu temen. Kalau dipikir-pikir kayaknya ini keluarga Yesu kaya raya ya. Tapi aku nggak tahu juga temen, soalnya aku nggak baca novelnya sih. Aku cuma ngira-ngira aja. Kalau misalkan diantara kalian ada yang baca novelnya, kalian komen di bawah ya. Soalnya aku pengen tahu juga latar belakang si Yesu atau Yecu ini gimana. Tapi kalau misalkan kalian lihat filmnya secara utuh, tadi tuh pas lagi aku ceritain bagian merayakan kemenangan itu mereka tuh ngegosipin tentang Yecu. Ya, keluarga Yecu juga sih sebenarnya sih. Cuman aku nggak ceritain tadi teman. Soalnya aku nggak terlalu tahu banget tentang latar belakang Yecu karena emang nggak baca novelnya. Jadi ya aku skip aja gitu bagian situ. Toh di filmnya juga ya itu nggak terlalu jelasin banget gitu temen. Jadi ya daripada aku ceritain tersalah lagi ya kan, mending aku skip saja. Yowes, segitu aja untuk video hari ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, share juga ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian ikut nonton juga video aku. Aku Ardian pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. See ya.